Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan atau membuat rencana bisnis ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Fadlullah, dan ada rekan-rekan saya yaitu Miftahul Khair, Mutiatun Soleha, dan Nuraihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang kami rencanakan, yaitu nama bisnisnya yaitu Kentang Mifamura. Nah, usaha ini kami beri nama Kentang Mifamura, yang dimana kentang ini rendah MSG sehingga sangat baik dikonsumsi untuk semua kalangan, karena selain enak juga baik untuk kesehatan, praktis untuk cemilan, handmade, dan kami kreasikan dengan beberapa varian rasa. Tujuan kami membuat usaha ini adalah memberikan alternatif cemilan layak konsumsi yang peduli dengan kesehatan konsumen. Usaha ini dibuat dengan mengutamakan kualitas baik dari segi pemilihan barang, kebersihan alat produksi, dan pengemasan yang terjaga dengan baik. Cemilan ini dibungkus dengan packingan aman dan menarik sehingga mencegah kontaminasi atau penurunan kualitas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya di sini saya akan memberikan kesempatan kepada saudara saya yaitu Miftahul Khair, dan untuk saudara Miftahul Khair dipersilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama itu adalah aspek pemasaran produk. Nah, di dalam aspek pemasaran produk ini saya akan membahas tentang gambaran umum pasar. Nah, untuk nama produk yang kami buat yaitu adalah Kentang Mifamura, dan merupakan jenis cemilan yang berukuran 10 gram per piece-nya. Nah, kemudian untuk manfaat produk yang kami buat yaitu adalah bagus untuk kesehatan karena mengandung gizi, karena terbuat dari bahan alami dan rendah MSG. Nah, kemudian yang kedua itu adalah segmentasi pasarnya. Yang pertama itu adalah segmentasi geografi atau lokasinya. Nah, segmentasi geografis produk ini yaitu dipasarkan ke semua orang yang berusia 7 tahun ke atas dan semua kalangan tanpa memandang tingkat ekonomi maupun pendidikannya. Kemudian yang kedua itu adalah segmentasi demografinya. Maksudnya itu adalah kalangan yang mengkonsumsinya. Nah, produk ini, produk yang kami buat menyasar ke konsumen di wilayah perkotaan maupun pedesaan karena bahan dasar Kentang Mifamura sangat disukai oleh seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah segmentasi psikologis. Nah, produk kami itu menargetkan ke semua orang yang suka bersantai atau melakukan pekerjaan ringan sambil menikmati makanan ringan yang mudah didapatkan. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi pemasarannya. Nah, yang pertama itu adalah strategi harga atau metode penetapan harganya. Harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah dengan jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau marginnya. Selanjutnya ialah total biaya untuk pembuatan produk kami ini, yaitu sebesar Rp500.000. Rencananya untuk laba bersih yang ingin kami peroleh yaitu adalah Rp1 juta. Nah, untuk laba kotornya atau pendapatannya itu adalah 500 ditambah 1 juta sama dengan 1.500.000. Nah, untuk rencananya kami ingin produk ini kami buat sebesar 300 unit. Nah, harga jual produk per unitnya yaitu adalah 1.500.000 dibagi 30 sama dengan Rp5.000. Ini adalah untuk harga per piece-nya. Kemudian yang kedua itu adalah strategi promosinya. Nah, promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk Kentang Mifamura yang kami buat yang nantinya diharapkan bisa menambah penjualan Mifamura ini. Nah, adapun strateginya yaitu adalah dengan melakukan promosi lewat media sosial ataupun melalui bazar yang diadakan kampus ataupun instansi lainnya. Nah, kemudian adapun alasan kami memilih media sosial sebagai tempat
promosi produk, yaitu adalah karena kita ketahui bersama di era teknologi semua orang memiliki akun media sosial. Nah, dari situlah kami memanfaatkannya untuk meningkatkan penjualan produk ini. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi distribusinya. Untuk strategi distribusi yang kami pakai, yaitu kami sebagai produsen itu menawarkan langsung kepada konsumennya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek produksi dan operasinya. Oke, bisa dilihat di sini ada gambar produk atau kentang Mifamura yang kami buat. Yang kedua ada proses produksi. Sebelum kita mengetahui proses produksi dari kentang Mifamura ini, kita terlebih dahulu mengetahui apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kentang Mifamura. Sini ada bahan-bahannya, terdiri dari kentang yang kami gunakan yaitu 4 kg. Yang kedua ada daun jeruk 12 lembar. Kemudian daun salam 6 lembar, air asam jawa sebanyak 3 sendok makan. Kemudian ada garam 4-5 sendok teh. Selanjutnya ada gula 6 sendok teh dan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng. Adapun bumbu halusnya yaitu cabai merah keriting sebanyak 30 buah, cabai rawit merahnya 15 buah, bawang putih 10 siung dan bawang merah 10 siung. Di sini ada proses pembuatan kentang Mifamura. Yang pertama yaitu kupas kentang, lalu serut atau potong ukuran korek api. Di sini kami menggunakan serutan ya atau parutan. Kemudian cuci kentang berulang kali hingga air cuciannya itu bening, lalu rendam dengan air garam 1 sendok teh selama 30 menit. Selanjutnya goreng kentang hingga matang berwarna kecoklatan. Kemudian tumis bumbu halusnya hingga harum, masukkan gula, garam, daun salam, daun jeruk, dan air asam. Kemudian bumbu itu dimasak hingga matang dan mulai mengering, dan matikan kompornya. Saat bumbu setengah dingin, masukkan kentang goreng dan aduk hingga semua tercampur. Kemudian masukkan kentang ke dalam kemasannya, dan kentang Mifamura pun siap dijual. Manajemen dari kentang Mifamura. Yang pertama yaitu ketuanya, ada Miftahul Khair. Dia yang akan bertugas ataupun bertanggung jawab dalam bisnis ini, yaitu dari mulai bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksinya. Terus yang kedua yaitu ada bagian pemasaran yang akan dipimpin oleh Muhammad Fadullah. Bidang pemasaran ini yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan konsumen, merencanakan produk, menetapkan dan merencanakan promosi, kemudian merencanakan proses distribusi dan melayani konsumen. Yang ketiga yaitu bidang keuangan, yaitu saya sendiri. Di sini saya akan bertugas untuk mengatur manajemen keuangan dan membuat strategi dan membuat keputusan dan mengaplikasikannya sesuai dengan tujuan atau keperluan tim dalam membuat kentang Mifamura ini. Kemudian yang keempat yaitu ada bagian produksi. Di bagian produksi ini yang akan dipimpin oleh Mutiatun Soleha. Dia yang akan bertanggung jawab dalam merancang sistem produksi, kemudian mengoperasikannya, sistem perencanaan produksi, dan manajemen tercapainya hasil produksi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu anggaran pengeluarannya, yang dimana dari alat dan bahan bakunya. Terlebih dahulu alatnya yaitu ada wajan, sutil penyaring minyak, pisau, french fries, kompor gas, baskom, dan nampan. Nah, total semuanya dari itu yaitu 260.000. Sedangkan bahan bakunya yaitu ada kentang 3 kg, cabai rawit, cabai keriting, daun jeruk, daun salam, asam jawa, gula 1/4 kilo, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, minyak goreng, gas, cup kemasan, dan stiker. Jadi total semuanya yaitu 292.000. Nah, di sini kami menjelaskan perhitungan laba bersihnya. Dari total bahan bakunya yaitu 260.000, terus total biayanya yaitu 50.000. Jadi total semuanya yaitu 310.000. Nah, total revenue yaitu
kentang Mifamura kita buat 150 pieces dengan harga 5.000 dikali 25 hari. Jadi hasilnya 11.250.000. Nah, laba kotornya sama dengan 11.250.000 dikurang 260.000. Jadi hasilnya 10.900.000 per bulannya. Laba bersih yaitu 10.910.000 dikurang 50.000. Jadi total laba bersihnya yaitu 10.940.000 per bulannya. Nah, kita di sini jelaskan harga jual. Biaya penyusutan per bulannya yaitu 50.000. Terus total biaya variabel per bulannya yaitu 300.000. Perhitungannya yaitu kita menggunakan rumus P kali N sama dengan TFC plus TVC, yaitu 5 juta dikali N sama dengan 50.000 plus 310.000. 5 juta kali N sama dengan 360.000. Dan N-nya yaitu 72. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari bisnis plan yang kami buat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.